untuk menyabet banyak penghargaan kayak gitu menurut gue ya selamat, tapi sebenarnya ada beberapa gitu ya. Sebenarnya ada beberapa nominasi yang harusnya dimenangkan orang lain gitu ya. Jangan But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. Hey guys, welcome to Dallas Screen. Yap, di video kali ini kita bakal update perkembangan dari Oscar 2023 kemarin yang sudah diumumkan pemenangnya dan heboh di mana-mana di Twitter, para sineas, para filmmaker, reviewer film itu semuanya ngebahas tentang Oscar. Jadi kita ikut-ikutan bahas Oscar juga gitu. Sebenarnya jujur gue nggak terlalu ngikutin Oscar ya. Gue ngikutinnya pas menang aja gitu dengan nominasi-nominasi dan beberapa film-film yang berkualitas tuh gue nggak kayaknya hampir 60% gue nggak nonton gitu ya. Salah satunya kayak Duel kan menang gitu ya. Duel kan nggak masuk ya kalau nggak salah di bioskop Indonesia, jadi gue nggak nonton gitu. Adanya di live streaming belum ada juga itu. Dan kemudian di film-film Netflix ada beberapa yang nggak gue tonton gitu. Karena mungkin sibuk nonton film lain gitu ya. Karena banyak banget yang pengen kita review, jadi nggak semuanya gitu. RRR film India ini RRR itu gue nggak nonton karena belum minat gitu, belum ada minat apa-apa. Dan katanya dia menang Best Original Songs dari RRR ini. Untung sih menang Best Original Song gitu, karena kalau dia menang mungkin Best Picture dan sebagainya, wah parah sih. Bukan gue meremehkan RRR, tapi karena gue belum nonton, gue belum tahu gitu ya. Karena gue sibuk juga jadi belum nonton. Bahkan film Everything Everywhere All at Once aja yang sangat heboh di Oscar yang menang 7 trofi Best Pictures pula, gue belum selesai nonton. Bukan apa-apa, karena dulu pertama nonton tuh kayak absurd, apaan sih ini kayak gitu. Multiverse oke gitu, tapi ceritanya yang sederhana kayak gitu apaan sih. Jadi gue tinggalin dulu tuh kayak makan gitu. Terus lupa karena banyak sekali film-film yang mau tonton lagi, akhirnya ketinggalan. Dan ya akhirnya sekarang dia terbukti memang dengan kualitasnya dia menang gitu. Film absurd dan semuanya ada di film ini akhirnya terbukti menang. Dan nanti di akhir kita akan bahas kenapa film absurd kayak gini bisa menang sebanyak ini di Oscar. Dan sejauh ini kayaknya Everything Everywhere at Once ini adalah satu-satunya film yang menyabet trofi paling banyak, dan semoga ke depan ada Indonesia gitu ya. Terutama untuk Indonesia, semoga ke depan bisa masuk lah ya nominasi-nominasi dari Oscars, karena nggak ada yang nggak mungkin gitu. Michelle Yeoh aja yang sang artis dari Malaysia, meskipun dia besar dan juga berkembangnya di Tiongkok ya gitu ya, tapi dia bisa menang gitu, mewakili Asia Tenggara. Semoga ke depan bisa lah ya sineas, filmmaker, atau artis-aktor Indonesia bisa masuk ke Oscar. Nggak ada yang nggak mungkin, Parasite aja bisa gitu ya. Dan sekarang mari kita umumkan film yang menang di Oscar 2023 atau Oscar ke-95 ini guys. Yang pertama Best Pictures dimenangkan oleh Everything Everywhere All at Once. Dan yang kedua ada Best Artist, ternyata dimenangkan oleh Michelle Yeoh di Everything Everywhere All at Once. Dan yang ketiga ada Best Actor, dimenangkan oleh Brendan Fraser yang memainkan karakter utama di The Whale. Di nominasi selanjutnya yaitu Best Director, dimenangkan oleh sutradara Daniel Kwan dan juga Daniel Scheinert. Maaf kalau pengucapannya salah gitu ya. Mereka adalah sutradara dari Everything Everywhere All at Once. Selanjutnya untuk nominasi Best Original Song dimenangkan oleh Natu Natu yang ada di film RRR. Untuk Best Documentary Features dimenangkan oleh Navalny, dan selanjutnya ada Best Adapted Screenplay dimenangkan oleh Woman Talking. Selanjutnya untuk Best Original Screenplay dimenangkan oleh Everything Everywhere All at Once. Kemudian ada Best Costume Design dimenangkan oleh Black Panther Wakanda Forever. Best International Feature dimenangkan oleh film All Quiet on the Western Front. Kemudian untuk Best Supporting Actor dimenangkan oleh Ke Huy Quan yang ada di film Everything Everywhere All at Once. Selanjutnya untuk nominasi Best Animated Features dimenangkan oleh Guillermo del Toro Pinocchio. Nominasi selanjutnya ada Best Visual Effect dimenangkan oleh Avatar The Way of Water. Selanjutnya untuk nominasi Best Cinematography dimenangkan oleh film All Quiet on the Western Front. Selanjutnya untuk Best Supporting Artist dimenangkan oleh Jamie Lee Curtis dari film Everything Everywhere All at Once. Lalu untuk Best Film Editing dimenangkan oleh Everything Everywhere All at Once. Dan selanjutnya ada Best Score dimenangkan oleh All Quiet on the Western Front. Kemudian untuk Best Sound dimenangkan oleh film Top Gun Maverick. Best Production Design dimenangkan oleh film All Quiet on the Western Front. Lalu untuk Best Makeup and Hairstyling dimenangkan oleh The Whale. Lalu untuk nominasi Best Documentary Short Subject dimenangkan oleh film The Elephant Whisperer. Kemudian untuk nominasi Best Short versi animasi dimenangkan oleh film The Boy, The Mole, The Fox and the Horse. Dan yang terakhir ada Best Short Film versi live action dimenangkan oleh film And Iris Goodbye.
Oke guys, itulah pemenang dari Oscar 2023 dan wow, gue sangat salut dan gagal fokus dengan Everything Everywhere All at Once ini. Wah, kurang lebih ada 7 nominasi. Yang gue salut juga adalah Best Pictures, man. Itu film yang udah levelnya tinggi banget kalau menang Best Picture. Sejauh ini untuk Everything Everywhere All at Once ini menang Best Pictures, Best Director, Best Actress, Best Supporting Actor, Best Supporting Artist, Best Original Screenplay, dan juga Best Film Editing. Gila, untuk film editing ini kabarnya ada cuma 3 orang yang editing film ini. Itu gila, parah. Untuk film yang berbudget rendah, yang memang niatnya ngemat budget gitu, coba-coba ternyata bisa menang sebanyak ini, gila gitu ya. Dan aktor, artis, dan para kru-kru di dalamnya pasti harganya bakal naik nih ke depan gitu ya. Tapi sebenarnya bukan Everything Everywhere All at Once ini yang menang gitu sebenarnya. Yang pemenang sesungguhnya di Oscar tuh bukan mereka, melainkan adalah rumah produksi mereka yaitu A24. Jadi total A24 ini memenangkan 9 penghargaan, 7-nya itu dari Everything Everywhere All at Once dan yang 2 itu dari The Whale. Gila. Rumah produksi ini bakal kaya yang mendadak ini ya. Dan nanti ke depan pasti banyak sekali rumah-rumah produksi ataupun film-film yang mengajukan untuk dibuatkan film dari A24 ini, dan itu keren banget. Dan harga misalnya Ke Huy Quan itu juga bakal naik parah gitu ya. Apalagi Ke Huy Quan ini bakal berperan di film Loki season kedua ini makin banyak gitu ya. Karena banyak banget orang-orang yang menang di Oscar nanti bakal harga naik menjadi aktor berkelas, kelas E akhirnya naik gitu ya. Semoga saja tuh lagi-lagi Indonesia bisa gitu ya. Selain A24 sebagai rumah produksi yang paling banyak menyabet penghargaan di Oscar tahun ini, ternyata Netflix menjadi rumah produksi kedua yang paling banyak menyabet penghargaan di Oscar 2023 ini. Kurang lebih ada 6 penghargaan, yang paling banyak itu adalah didapatkan di film All Quiet on the Western Front ini, dimana dia ini memenangkan trofi International Feature, ada Production Design dan Cinematography dan juga Score, dan Good Job dan juga selamat untuk Netflix juga. Dan yang tentu A24 sih yang paling bener-bener gila gitu, yang dari antah berata gue nggak tahu gitu A24 ini tiba-tiba menang banyak kayak gini. Wow, bener-bener unik gitu ya Oscar tahun ini gitu ya. So sekarang mari kita bahas pertanyaan paling berat dari konten ini adalah, apa bagusnya sih film Everything Everywhere All at Once ini kok bisa menang Oscar sebanyak itu gitu ya. Padahal kita tahu sendiri kalau filmnya absurd dan gak jelas gitu ya, tapi kok bisa menang gitu. Silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar, karena kali ini bukan gue yang pengen menjabarkan, menyimpulkan, tapi kalian di kolom komentar silahkan berikan pembelaan kalian, pendapat kalian, atau penolakan kalian gak suka dengan film ini, silahkan tambahkan di kolom komentar dan gue akan bacain, dan juga kita akan bahas mungkin di video selanjutnya. Tapi sekarang izinkan gue untuk membagikan first impression gue untuk film Everything Everywhere All at Once ini. Sebenarnya kan di channel ini nggak ada tuh kan review dari film ini. Nggak ada itu alasannya ada banyak guys. Yang pertama adalah dia ini nggak yang langsung update muncul di bioskop Indonesia, kan di awal-awal hanya muncul di luaran sana aja. Di Indonesia nggak, setahu gue baru awal-awal setelah heboh itu baru kayaknya sempat ada di bioskop, dan kita udah mulai males gitu ya. Akhirnya muncul di HBO, buat teman-teman yang mau nonton legal di HBO sana bisa kalian tonton. Dan gue nonton baru setengah, wah gila sih, bukan film gue nih kayaknya gitu ya. Awal-awal pasti banyak teman-teman yang sebagian 50% kayaknya merasa kayak gitu, apalagi kita yang terbiasa dengan film yang jelas gitu, yang film-film yang alurnya itu meskipun berat tapi kita tahu lah, kayak film Nolan gitu kayak gitu kan, kita ngerti gitu alurnya. Tapi untuk Everything Everywhere All at Once ini itu sesuatu yang agak baru untuk gue pribadi, karena ini film kayak apa sih gitu ya, dengan bumbu-bumbu multiverse, tapi intinya ini ceritanya simpel tentang keluarga gitu. Barulah setelah malam tadi sebelum membahas video ini gue pengen nonton lagi yang bahas gitu ya. Ternyata oh gini toh filmnya gitu ya. Kalau untuk Best Pictures, Best Editing, gue mendukung keras film ini gitu. Tapi untuk mungkin best skenario kayaknya nggak menang skenario ya. Tapi untuk skenario film itu memang lebih simpel. Film ini menurut gue banyak orang-orang yang nonton film ini yang nggak bisa menjelaskan bagusnya di mana, tapi mereka heboh dan juga antusias dengan film ini setelah menyaksikan filmnya. Pasti banyak, gue nggak tahu ya bagusnya di mana, tapi menurut gue kok enak aja gitu nontonnya. Pasti banyak kayak gitu, karena setelah gue teliti film ini tuh dari
sempurna, semuanya ada, ditambah keabsurdannya dan tambah ide-ide fresh gila yang jarang ada di film-film lain disatukan sesuai dengan filmnya gitu, sesuai dengan judulnya maksud guys. Everything Everywhere All at Once, semuanya ada, aneh, gila, jelek, sempurna, bagus, acting keren, chemistry keren, semuanya masuk. Nah akhirnya kan penonton pusing sendiri, dan sekarang barulah gue sadar setelah nonton lagi, oh film ini tuh kenapa bisa banyak orang yang suka sampai fans garis kerasnya sampai sebrutal itu, karena film ini lebih relate dengan kehidupan kita. Memang konsep mereka ini ikut-ikutan lah tren multiverse gitu, karena kita tahu di MCU kan lagi bahas multiverse, kayaknya sedikit banyak mereka pasti terinfluence dari yang namanya multiverse. Di DC juga ada multiverse, pasti mereka dari para pembuat sutradara dari film ini terinspirasi dari MCU ataupun DC gitu, tapi dikemasnya dengan konsep yang jauh lebih matang lagi. Bahkan nggak sedikit teman-teman yang bilang ini loh Multiverse of Madness, bukan film sebelah yang bawa-bawa nama Multiverse of Madness tapi ternyata nggak se-madness itu. Nah biasalah gitu ya para fans-fans gitu ya, membanding-membandingkan gitu. Tapi kalau membandingkan film ini dengan film level superhero, beda. Ini film festival, filmnya berkualitas, filmnya bukan maksud gua nggak berkualitas superhero, tapi level jenjangnya tuh beda. Kalian nggak bisa membandingkan gitu. Superhero jelas alurnya mudah dimengerti, lurus, dan berkesinambungan gitu, panjang, nggak cuma di satu film. Tapi Everything Everywhere All at Once ini lebih kayak konsep film festival, film indie menurut gue, yang semuanya ada. Kalian orang-orang yang nerd gitu ya, sinepil parah gitu ya, jadi cocok banget untuk film ini. Tapi untuk kalian yang biasa nonton film ringan, film yang gitu, walaupun kalian nonton film berat yang levelnya kayak bla 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 film apa gitu, tapi ini dengan konsep yang berbeda dan baru menurut gue. Lagi-lagi meskipun film ini rumit, di awal film gue gak suka di film ini adalah langsung tuh gontok-gontokan cucu multiverse, dan kita apa nih multiverse-nya pun beda dengan yang kita lihat di Marvel atau di DC gitu, yang bisa ngelihat garis waktu, kayak ada Nexus Being gitu dan sebagainya gitu, beda. Ini lebih ke map, ada peta mapnya gitu ya. Oh ini sesuatu yang baru gitu ya. Nggak banyak orang yang bisa menerima, tapi lagi-lagi meskipun ceritanya yang rumit, gue suka dari film ini adalah pada intinya ini lebih balik ke diri kita sendiri. Ternyata kita ini di semesta lain tuh ada yang lebih beruntung dari nasib kita sekarang, sama seperti yang kita rasakan dari manusia biasa gitu ya. Ternyata kita yang nasib buruk ini, tetangga kita nih lebih kaya dari kita, lebih beruntung dalam beberapa aspek yang membuat kita iri kadang kayak gitu ya. Kayak channel sebelah tuh lebih banyak view-nya, lebih banyak subscribernya, lebih banyak disukai, yang kita yang biasa aja gitu lebih banyak iri. Itu kan lebih relate gitu dengan kehidupan orang-orang yang nonton. Dan di konklusi ataupun penutup dari film ini manis banget untuk kita yang kehidupannya mungkin banyak struggle-nya. Kalian cocok banget untuk film ini. Ini bukan bahas lagi filmnya, karena ini tentang keluarga yang gak harmonis, anaknya mau kemana, emaknya gak dukung, suaminya merasa ditelantarkan, gak berguna, semuanya ada di film ini. Akhirnya disadarkan dan dibumbui dengan cerita-cerita multiverse itu yang lebih membuat orang lebih banyak menggait audiens gitu ya. Padahal cerita ini sebenarnya ya tentang keluarga, relate dengan kehidupan manusia sekarang gitu ya. Cuman dibumbui dengan multiverse, makanya banyak yang menonton film ini dan membuat filmnya lebih asik lagi dengan tambahan action, dengan tambahan editing keren parah itu, yang cucu perpindahan setiap wajah dari setiap multiverse itu dengan scene yang sangat cepat. Itu tuh sesuatu yang luar biasa. Bukan hal yang baru menurut gue, tapi manis aja gitu dilihat gitu guys ya. Dan pada akhirnya gue cukup suka dengan film ini, meskipun yang gak suka-suka banget, karena gue juga bukan penikmat film yang levelnya yang kayak gini, bukan levelnya yang tinggi, bukan. Tapi kalau kayak film Nolan, film kayak siapa gitu ya, dan gue nonton, gue suka gitu. Apalagi film-film Prancis dan sebagainya, indie tuh gue sering nonton guys. Tapi untuk film ini kayaknya ya lumayan, bukan yang film yang gue suka banget, tapi bukan yang film yang gue gak suka banget, tapi ada di tengah-tengah gitu guys. Untuk menyabet banyak penghargaan kayak gitu menurut gue ya selamat, tapi sebenarnya ada beberapa gitu ya. Sebenarnya ada beberapa nominasi yang harusnya dimenangkan orang lain gitu. Jangan selalu di film ini. Tapi ya lagi-lagi selamat gitu. Itu kan pilihan dan juga keputusan orang yang lebih berpengalaman dari kita. Kita boleh kritik, boleh nggak setuju, tapi pada ujungnya kan mereka yang lebih berpengalaman gitu ya. Salah satunya yang gue sayangkan adalah si Ibu Wakanda kita gitu ya. Si Ibu Bassett ini kenapa nggak menang gitu supporting actress.
Tapi ya mungkin ada beberapa pemilihan-pemilihan gitu ya. Dan kita respect aja kenapa mereka nggak menang gitu. Setidaknya Wakanda Forever MCU bisa menang gitu. Yang gue sayangkan juga adalah The Batman ternyata nggak menang apa-apa men. Kayak banyak sekali mengolok-olok cuman mimpi-mimpi doang tuh mau menang Oscar gitu ya. Ya wajar lah gitu ya. Pala fanbase dari Marvel DC kan sering gontok-gontokan gitu ya. Ada beberapa yang disayangkan, tapi ini adalah keputusan yang paling tepat mungkin pada akhirnya setelah pertimbangan yang sangat matang dan juga pilihan-pilihan yang sangat matang. Jadi ya akhirnya kita harus menerima dan juga respect dengan beberapa pemenang ini. Dan selamat sekali lagi untuk Everything Everywhere and at Once gitu. Ngomongnya juga belibet gitu ya, karena gue masih asing dengan film ini sebenarnya. So sejauh ini bagaimana menurut kalian? Apakah pantas Everything Everywhere at Once ini menang sebanyak itu penghargaan? Silakan tambahkan di kolom komentar di bawah dan kita akan bahas mungkin di video selanjutnya. Gue akan bacain komen-komen kalian. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Thank you juga udah menyaksikan update kita terkait dengan Oscar ini. Semoga Oscar tahun depan kita bisa update lagi video kayak gini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.